Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratal muhtaramin, saudara-saudariku, hadirin hadirat yang di atas maupun di bawah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini yang kesekian kalinya, yang insya Allah pada malam hari ini hari ke-6 ya, malam ke-6 kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan satu kegiatan kajian Nashihul Ibad, dengan harapan mudah-mudahan kita akan mendapatkan tambahan ilmu, tambahan barokah, tambahan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita akan dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang terbaik, hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan jasa beliau kita sampai malam hari ini bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita layak untuk mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai acara ini, karena ini sudah waktunya jam 9 lebih. Seperti biasa kita bertawasul Fatihah dulu kepada Nabi Muhammad dan kepada musannif. Kemudian kita juga kirim Fatihah kepada almarhumin almarhumah kita semua. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa jami' asbahi wal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin. Wa husan ila hadrati Syekh Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina masyayikhina wa asatidatina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ala man nawaina wa ala man nawa salafuna salih wa ala kulli niyatin salihah bi jahi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafa'ati fid dharain. Amin. Wal maqalatul asiratu, dan adapun maqalah yang nomor 10, an ba'diz zuhadi, dari sebagian orang-orang yang zuhud, dari sebagian ahli-ahli zuhud. Ahli-ahli zuhud itu siapa? Wahumul ladzina, dia adalah orang yang ihtaqaru, yang meremehkan ad-dunya, meremehkan dunia, walam yubalu biha, dan dia tidak peduli dengan dunia. Bal akhadu minha qadra daruratihim, akan tetapi mereka itu mengambil dari dunia itu qadra daruratihim, hanya sebatas sesuatu yang dibutuhkan untuk mereka. Artinya sebagian para orang-orang zuhud, beliau ini mengatakan ya, artinya mengatakan bahwasanya orang yang zuhud itu adalah orang yang orang yang kemudian dia itu tidak peduli terhadap dunia, bahkan dia meremehkan. Akan tetapi tidak kemudian dia meninggalkan dunia keseluruhannya, tapi dia hanya kemudian hanya mengambil hanya sebatas untuk kebutuhannya, hanya untuk sebatas kebutuhannya. Jadi orang yang zuhud itu bukan kemudian dia meninggalkan hartanya keseluruhan, tidak. Tapi orang yang zuhud itu adalah orang yang tidak peduli terhadap dunia, kemudian dia selalu meremehkan dunia, tapi dia mengambil dunia itu hanya sebatas untuk kebutuhannya. Nah, itulah orang-orang yang zuhud. Bahkan saya menukil di salah satu kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, beliau itu mengatakan seperti ini: "I'lam annahu qad yadunnu." Ketahuilah bahwasanya manusia itu qad yadunnu, terkadang mengira,
anna tarikal mali, bahwasanya orang yang meninggalkan harta itu zahidun, dia adalah orang dia adalah orang yang zuhud. Walaisa kadzalik, katanya Imam Ghazali. Padahal bukan seperti itu maksudnya, bukan seperti itu pengertiannya. Fa inna tarkal mali, maka sesungguhnya meninggalkan harta, wa idharul husunati, dan menampakkan penampilan-penampilan yang buruk, sahlun ala man ahabbal madha. Jadi itu malah bisa membuat dia itu mudah untuk kelihatan zuhud, mudah untuk mengharap perhatian dari orang lain, mengharap perhatian untuk dipuji. Malah itu juga bukan zuhud. Artinya ada orang yang kemudian meninggalkan semuanya harta, kemudian dia berpenampilan tidak baik, tapi dalam hatinya itu mengharap pujian orang lain, maka dia sebenarnya bukan orang yang zuhud. Maka juga disebutkan di dalam kitab Ihya, walaisal zuhdu faqdal mali. Bukan zuhud namanya itu ketika dia itu menghilangkan atau tidak mempunyai harta. Jadi zuhud itu bukan kemudian dia tidak mempunyai harta. Wa innamaz zuhdu farawul qalbi anhu. Artinya zuhud itu adalah ketika hati kita itu kosong dari dunia. Seperti siapa? Walaqad kana Sulaiman alaihi salam, seperti Nabi Sulaiman, ya. Itu Nabi Sulaiman itu fi mulkihi, meskipun dia mempunyai kerajaan, tapi dia itu termasuk orang minaz zuhad, termasuk orang yang zuhud. Kemudian Imam Ghazali di sini menerangkan tentang tanda-tanda kezuhudan di dalam hati itu. Kata Imam Ghazali, alamatuz zuhdi salasun. Jadi ada tanda-tanda zuhud itu ada 3 menurut Imam Ghazali. Yang pertama, alamatul ula alla yafraha bimaujidin, dia itu tidak bahagia, tidak bangga dengan adanya harta. Wala yahzunu ala mangkudin, tapi dia tidak bersedih dengan tidak mempunyai harta. Kama qala Allah Ta'ala, seperti apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, likaila ta'su ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kalian supaya tidak berputus asa, kata Allah Ta'ala, untuk ketika kalian itu tidak mempunyai harta, wala tafrahu bima atakum, agar juga kalian tidak merasa bahagia, terlalu bangga ketika kalian itu mempunyai harta. Nah, jadi ketika hati kita merasa sudah sama saja antara punya harta dan tidak, lah di sanalah ketika itu hati kita itu berarti hati kita itu sedang zuhud. Kemudian yang kedua, al-alamatus saniyah, dan adapun alamat tanda-tanda yang kedua, kata Imam Ghazali, ayyastawiya indahu damuhu wa madihahu. Jadi dia itu merasa sama hatinya ketika dia itu dihina ataupun dipuji. Jadi ayyastawiya indahu damuhu wa madihuhu. Jadi dia itu merasa sama hatinya itu ketika dia itu dihina ataupun dipuji. Artinya ketika dihina dia tidak merasa benci, kemudian ketika dia dipuji juga tidak merasa bahagia, bangga. Artinya sama sajalah antara dihina ataupun dipuji. Jadi artinya hinaan dan pujian dia tidak bisa membatasi hatinya. Jadi pujian dan hinaan itu hanya lewat saja di dalam hatinya. Nah, itu adalah salah satu tanda kezuhudan seseorang. Kemudian yang ketiga, al-alamatus salisatu, menurut Imam Ghazali, tanda yang ketiga, anisahullahu ta'ala wal ghalibu ala qalbihi halawatul iman. Dia merasa cinta, merasa bangga, di hatinya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bisa ditandai dengan halawatul iman. Artinya bisa ditandai dengan manisnya iman. Jadi tiga tanda ini yang kemudian orang itu bisa disebut zuhud. Jika memiliki 3 kriteria ini, atau kita introspeksi hati kita, ketika hati kita seperti ada salah satu di antara 3 ini, insya Allah kita juga termasuk orang yang zuhud. Nah, itulah menurut Imam Ghazali. Maka kemudian di sini itu pengertian zuhud, ya. Orang-orang yang zuhud di sini ini beliau itu mengatakan, man aznaba dzamban, barang siapa yang melakukan satu dosa, wa huwa yadhak, kemudian dia tertawa,
fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dan dia dalam keadaan menangis. Nah, jadi sebagian orang zuhud itu mengatakan barang siapa yang melakukan dosa, kemudian dia bangga, kemudian dia tertawa, bangga dengan dosanya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Li'anna haqqahu karena sebenarnya ayanduma wa yastaghfirullaha ta'ala lidzalik. Karena seharusnya dia itu harus menyesal dengan dosanya, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang itu tertawa dengan dosanya, kadang kan sering kita lihat itu orang kemudian bercerita dengan sesuatu yang pernah dilakukannya, padahal itu adalah satu keburukan, satu kemaksiatan, kemudian dia tertawa-tawa, terbahak-bahak, dia bangga dengan dosanya, maka hati-hatilah, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka sementara dia dalam keadaan menangis. Nah, itu menurut salah satu orang yang zuhud ya, beliau itu berkata. Kemudian waman ata'a, dan barang siapa yang taat kepada Allah, wa huwa yabki, dan dia dalam keadaan menangis. Dia taat kemudian menangis kepada Allah, hayaan minallahi ta'ala, maksudnya dia merasa malu ya kepada Allah Ta'ala, wa khaufan minhu, dan mengharap ya, merasa khawatir dari siksa Allah Ta'ala, ala taksirihi, khawatir terhadap kekurangan ibadahnya, fitil kato'ah, di dalam ketaatannya. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga dan dia dalam keadaan tertawa. Artinya ketika kita menjadi orang yang taat kepada Allah dalam keadaan menangis, dengan perasaan khauf, dengan perasaan khawatir akan kekurangan ibadah kita, kemudian merasa malu dengan kekurangan yang kita lakukan dalam hal taat kepada Allah, maka Allah itu akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia. Jadi ketika kita taat kepada Allah, kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempunyai perasaan dua hal. Jadi ini barometer standar sekali untuk ukuran khusyuk ya. Jadi kita untuk melakukan ibadah itu kita harus mempunyai dua perasaan. Yang pertama ar-raja, ya, bainar raja wal khauf. Kita harus mempunyai perasaan bainar raja wal khauf. Yang pertama itu adalah ar-raja, mengharap rahmat Allah atau mengharap ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga harus mempunyai perasaan al-khauf, khawatir atas siksa Allah Subhanahu wa taala, atau khawatir ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ukuran khusyuk ya, orang awam seperti kita. Jadi paling tidak kita harus mempunyai dua perasaan ini. Dua perasaan mengharap dengan perasaan khawatir. Tapi fenomenanya tidak, kita itu mengharap ibadah kita cepat selesai karena khawatir ya. Mengharap ibadah kita cepat selesai karena khawatir pekerjaan tidak selesai. Jadi beda. Tapi kalau ibadah mengharap rahmat Allah, kemudian khawatir dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu bainar raja wal khauf. Jadi dalam setiap ibadah kita harus mempunyai dua perasaan ini, ar-raja wal khauf. Kemudian kita lanjutkan. Wal maqalatul hadiyata asyarata, dan adapun makalah yang nomor 11, an ba'dil hukama, dari sebagian orang-orang ahli hikmah, ai al aulia, maksudnya para wali, para kekasih Allah. La tahkiru dzunubas sighar, jangan kau meremehkan dosa-dosa kecil. Ai la ta'duha sigharan, jangan kau menganggap dosa itu kecil. Jadi jangan kau menganggap dosa itu kecil. Fa innaha tatasya'ab, ya. Fa innaha tatasya'abu min hadzunubal kibar. Maka sesungguhnya dosa kecil itu bercabang kepada dosa besar, ya.
Artinya kita tidak boleh meremehkan dosa kecil, karena dosa kecil menurut para wali itu, menurut ahli hikmah itu bisa bercabang kepada dosa besar. Artinya dosa kecil itu bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi tata sya'ab min hadzunubal kibar. Kemudian wal maqalatu saniyata asyrata, dan adapun maqalah yang nomor 12 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil jika itu dilakukan terus-menerus. Ya, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar ketika kita selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Nabi Muhammad mengatakan tidak ada dosa kecil, ya. Kalau kita lakukan terus-menerus maka dia akan menjadi besar. Kemudian sebaliknya, tidak ada dosa besar kalau kita selalu mengharapkan rahmat Allah, kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dosa kecil, dosa besar jangan sampai kita lakukan, jangan sampai kita remehkan, karena sekecil apapun dosa kita, bisa jadi itu dibalik itu ada murka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga seperti itu, jangan kita remehkan sekecil apapun kebaikan itu. Kadang kebaikan yang kecil itu dibalik itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak cerita-cerita tentang kebaikan yang kecil tapi mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu akan menyembunyikan ridho Allah Subhanahu wa taala dari amaliyah-amaliyah dan ibadah-ibadah kita. Kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita tidak diberitahu? Karena supaya kita itu tidak meremehkan pekerjaan kita, tidak meremehkan ibadah kita, tidak meremehkan kebaikan-kebaikan kecil kita maupun kebaikan-kebaikan orang lain. Sehingga Allah tidak memberikan pengetahuan kepada kita mana ibadah kita, kebaikan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terus berlomba-lomba untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kebaikan antar sesama. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi la sawirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Jadi ini adalah sebagai acuan, ya, artinya untuk acuan buat kita bahwa setiap dosa yang kita lakukan itu tidak boleh kita remehkan. Kemudian dosa orang lain pun, ketika orang lain melakukan dosa juga tidak boleh kita menghinanya. Kadang kita itu ketika orang lain melakukan sebuah dosa, kita itu mudah untuk menilainya. Kemudian kita mudah untuk mengjasnya. Sehingga ketika kita mudah menilai dan kemudian menganggap itu suatu kesalahan, suatu keburukan, jangan-jangan di hati kita ada rasa lebih baik daripada orang lain. Nah, ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Yang mana perasaan-perasaan itu harus kita hindari. Seperti kemarin yang kita terangkan bahwa kesalahan iblis itu tidak bisa diampuni karena kesalahan iblis itu berangkat dari kesombongan. Jadi berangkat dari perasaan lebih baik daripada Adam. Sementara Adam itu diampuni karena dia berangkat dari syahwatnya sendiri, dari keinginan sendiri untuk kemudian melanggar aturan-aturan Allah, melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya di sini kita harus pinter-pinter kemudian mengolah hati kita, harus pinter-pinter untuk selalu berhusnudzon kepada Allah, kepada orang lain, karena husnudzon itu adalah salah satu bentuk, salah satu cara untuk melembutkan hati kita. Tapi kita jangan sampai dibatasi, ya, jangan sampai dibatasi oleh keburukan-keburukan orang lain. Karena hati ini mudah, hati ini menempel dengan nafsu, menempel dengan sesuatu. Jadi setan itu selalu selalu menggoda kita, selalu mengganggu kita. Ketika kita melihat sesuatu yang buruk dari orang lain, maka kita akan menjustifikasi dia itu buruk, dia itu hina, dia itu seperti ini, sehingga perasaan ini nantinya akan menjadi perasaan lebih baik kepada orang lain, dan itu tidak boleh. Maka dari itu di dalam hadis ini la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Jadi hadis ini menerangkan tentang
suatu dosa yang kecil kita tidak boleh remehkan, kemudian dosa yang besar juga kita itu harus selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekecil apapun dosa kita jangan kita remehkan, sebesar apapun dosa kita itu masih ada harapan karena ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Artinya sekecil apapun juga kebaikan kita tidak boleh remehkan karena di balik kebaikan itu kadang ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti ini bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas hati kita sehingga kita nanti menjadi orang-orang pilihan, menjadi orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku syukran ala kulli ihtimam wa aqulu afwan ala kulli nuqsan. Wallahu yahdina wa yahdikum ila sawa'is sabil. Wallahu a'lam bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan pada malam ini sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa bermanfaat di dunia dan dunia akhirah. Mari acara ini kita tutup dengan doa mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharap kegiatan ini bisa menjadi barokah untuk kita. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin hamdalillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma fariqal furqan munazzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Amin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma amin. Ramadan. Barikillahumma lana. Amin. وأعد علينا وعلى المسلمين بعد سنين وأعواما بعد أعوام على آمين الجلال والإكرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك